Hai, selamat siang Dwi. Saya senang sekali kamu bisa datang hari ini. Gimana kabarnya? Jujur saja ini Kak, agak capek. Soalnya banyak banget tugas akhir dan persiapan UAS. Kamu lagi ngerasa capek banget ya? Karena banyak tugas dan persiapan ujian. Iya Kak, kayak rasanya otak udah penuh banget. Tapi tugas gak kelar-kelar Kak. Jadi, kamu merasa kewalahan karena pekerjaan yang numpuk dan pikiran yang gak berhenti-henti ya. Bener, betul banget. Apalagi tiap hari orang tua selalu nanyain nilai kamu nanti gimana, kayak gitu Kak. Jadi bukan cuma tugas, tapi juga ada tekanan dari orang tua ya. Iya Kak, mereka sebenarnya baik, tetapi aku ngerasa kayak harus dituntut banget buat selalu jadi yang terbaik. Saya bisa ngerti kamu pingin berusaha keras, tapi juga ngerasa beban ekspektasi itu berat banget. Ya Kak, tiap kali dengar kata nilai, aku langsung kayak ngerasa stres dan tegang Kak. Wah, berarti kata nilai aja udah bisa memicu stres kamu ya? Iya banget, kayak otomatis deg-degan gitulah Kak. Gak enak rasanya kalau mendadak gitu. Kamu pernah coba ngobrol sama orang tuamu soal perasaan itu? Belum pernah Kak, takut salah ngomong, takut mereka malah kecewa pas ngedengerinnya. Jadi kamu memilih diam dan memendam semuanya sendiri ya? Iya Kak, soalnya kalau aku semisal bercerita, takut dikira ngeluh sama mereka. Jadinya aku pendam aja deh. Saya paham banget perasaan itu. Kadang kita takut jujur karena karena khawatir dianggap lemah. Iya Kak, benar. Dan aku setuju banget sama statement dari kakak. Tapi saya lihat kamu berani banget
mau cerita di sini. Itu langkah yang hebat loh. Makasih banget Kak. Aku cuma pengen dan ingin banget bisa tenang lagi di kehidupan sekolahku. Kalau kamu bayangin kondisi idealmu, tenang, itu kayak gimana sih rasanya buat kamu? Mungkin bisa tidur nyenyak, nggak mikirin nilai terus, dan bisa belajar tanpa kenal yang namanya panik Kak. Kedengarannya kamu ingin bisa menikmati proses belajarmu tanpa tekanan ya? Iya, aku ngerasa kayak kangen banget bisa belajar karena memang suka, bukan karena takut gagal. Jadi sekarang kamu merasa motivasimu berubah ya? Dari semangat jadi takut gagal. Iya Kak, terkadang juga aku mikir, buat apa sih aku belajar segini kerasnya kalau akhirnya malah stres gitu Kak. Saya bisa ngerasain betapa lelahnya kamu mempertanyakan itu semua. Iya Kak, kayak tiba-tiba seperti kehilangan arah gitu Kak. Kalau kamu boleh menilai bagian mana dari kehidupanmu yang paling butuh kamu perhatiin sekarang? Mungkin cara aku ngatur waktu dan ngatur pikiran Kak. Soalnya aku itu gampang banget panik. Oke, kamu sadar kalau manajemen waktu dan pikiranmu berpengaruh banget ya? Iya Kak, aku sering begadang buat tugas, tapi akhirnya malah nggak fokus dan merasa ansius Kak. Jadi kamu maksa diri buat produktif, tapi hasilnya malah nggak maksimal. Iya, terus malah nyalahin diri sendiri karena ngerasa diri sendiri itu nggak produktif Kak. Jadi kamu merasa kecewa sama diri sendiri karena belum bisa sebaik ekspektasimu ya? Iya Kak, kadang juga aku merasa gagal jadi anak. Kamu merasa gagal sebagai anak. Itu kalimat yang berat ya.
Dari mana perasaan itu muncul? Soalnya orang tuaku kerja keras banget biar aku bisa kuliah. Jadi kalau semisal aku nilainya jelek, aku ngerasa nyanyain dan ngecewaan mereka, Kak. Kamu punya rasa tanggung jawab besar buat balas perjuangan mereka, ya. Iya, Kak. Aku pengen banget bikin mereka bangga sama hasil pencapaian aku selama ini, Kak. Itu hal yang mulia banget. Tapi menurut kamu, apa orang tuamu cuma akan bangga karena nilai, atau juga karena kamu bahagia dan sehat? Mungkin dua-duanya, Kak. Tapi aku jarang mikirin bagian bahagianya karena aku terus fokus sama kuliahku. Nah, berarti mungkin selama ini kamu fokus di satu sisi saja, nilai. Padahal kebahagiaan juga penting loh. Iya, Kak. Aku juga merasa kalau baru nyadar sekarang. Kadang kita lupa performa akademik juga dipengaruhi dari kondisi mental yang stabil. Ya juga sih, kalau stres malah nggak bisa fokus nantinya. Betul. Kalau kamu mau, kita bisa bahas strategi kecil buat bantu kamu ngatur stres. Gimana? Boleh banget, Kak. Aku pengen banget tahu. Mungkin biar tertata saja dulu pola stres aku kali ini. Misalnya, kamu bisa mulai dari atur waktu tidur, buat daftar prioritas harian, terus sisihin waktu 10 menit aja buat relaksasi. Pernah coba hal-hal kayak gitu? Pernah aku coba, Kak, tapi sayangnya nggak pernah konsisten dalam melaksanakannya. Oke, berarti kamu udah pernah nyoba, tapi belum rutin aja. Ya, benar banget. Aku gampang banget balik ke kebiasaan lama, Kak. Menjaga kebiasaan baru itu emang gak mudah, tapi kamu udah punya niat yang kuat. Ya, Kak. Ku bakal dan berusaha coba lebih supaya disiplin, Kak. Keren. Kalau kamu boleh pilih satu hal kecil buat mulai minggu ini, apa?
yang pingin kamu lakukan duluan? Kayaknya aku mau coba mulai dari teratur dulu deh, biar lebih mudah kak. Bagus banget. Tidur cukup itu merupakan pondasi buat energi dan konsentrasi. Iya kak, selama ini aku suka ngeremehin tidur dan akhirnya burnout. Kadang hal kecil kayak itu bisa punya dampak besar loh. Iya kak, aku jadinya lebih semangat buat mulai dari situ kak. Mantap. Kamu bisa tulis juga di catatan hal-hal yang kamu syukuri tiap malam. Pernah nyoba latihan syukur kayak gitu? Belum pernah kak, tapi kalau aku dengar-dengar menarik juga ya. Iya. Tujuannya supaya kamu bisa lihat bahwa ada hal positif juga di tengah kesibukanmu. Iya kak, kayaknya aku butuh itu deh, biar nggak terlalu fokus ke hal-hal yang negatif terus kak. Tepat sekali. Kadang pikiran negatif bikin kita lupa udah sejauh mana sih kita berjuang. Iya kak, aku sudah mulai paham sekarang. Kalau boleh saya tanya, kapan terakhir kamu merasa benar-benar bangga sama diri kamu sendiri? Kayaknya waktu semester kemarin deh, tepatnya saat semester 3 kak. Aku bisa bantu teman ngerjain tugas kak. Dia bilang aku ngebantu banget dengan tugas-tugasnya kak. Wah, itu momen yang berharga ya. Berarti kamu punya sisi peduli yang kuat. Iya kak, tapi aku jarang banget ingat hal-hal yang seperti itu karena saking sibuknya kak. Nah, sekarang kamu ingat lagi. Itu bukti kamu punya banyak sekali nilai positif selain nilai akademik. Iya kak, jadi kayak lebih ringan gitu dan lega aja rasanya kak. Saya senang dengarnya. Jadi, sekarang kamu udah punya beberapa langkah. Tidur teratur, bersyukur tiap malam, dan terbuka ke orang terdekat. Iya kak,
aku bakal coba dan berusaha dengan semuanya pelan-pelan kak. Baiklah, pelan-pelan saja. Yang penting konsisten. Kalau nanti kamu ngerasa berat lagi, apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin aku bakal cerita ke teman-teman aku atau ke kakak juga bisa kalau begitu. Bagus. Artinya kamu nggak mau memendam sendiri lagi. Iya kak, betul banget. Aku udah ngerasain kalau enak juga cerita dan terbuka ke orang lain. Ternyata kak, Cerita itu bukan tanda lemah, tapi tanda kamu berani dalam menghadapi perasaan. iya kak, bener juga. Aku jarang mikir gitu sebelumnya kak. Jadi sekarang gimana perasaan kamu setelah ngobrol sejauh ini? Lebih lega banget kak. Kayak beban di dadaku itu berkurang. Kayak lebih plong saja begitu rasanya kak. Saya senang banget dengernya. Berarti sesi ini bisa bantu kamu ngerasa lebih tenang ya. Iya kak, makasih banget ya udah dengerin semua ceritaku dari awal sampai akhir dengan sabar kak. Sama-sama. Kamu yang hebat karena berani, terbuka, dan bahkan refleksi diri. Makasih kak. Aku bakal coba jalanin tipsnya yang kakak berikan tadi itu. Sip. Sebelum kita tutup sesinya untuk hari ini, mau saya rangkumin dulu hasil obrolan kita untuk hari ini. Boleh banget kak. Biar aku tahu juga apa inti dari obrolan kita dari tadi ini kak. Jadi hari ini kita bahas tentang stres karena tekanan nilai dan ekspektasi orang tua. Kamu menyadari pentingnya menyeimbangkan akademik dan kesejahteraan diri. Kamu juga berkomitmen buat tidur cukup, bersyukur, dan mulai terbuka sama orang terdekat. Iya kak, bener banget. Aku
Aku setuju sama semua perkataan dari kakak. Bagus. Saya apresiasi banget usahamu hari ini. Kamu sudah melangkah maju. Makasih kak. Aku merasa lebih siap menghadapi hari-hari selanjutnya dengan perasaan yang lebih tenang pastinya kak. Saya bangga sama kamu. Terus, jaga dirimu ya. Dan ingat, kamu gak harus sempurna buat bahagia. Makasih kak. Aku bakal ingat itu semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya kak. Iya, sampai jumpa lagi. Jaga kesehatanmu. Dan semangat terus ya. Jangan biarkan beban-beban yang ada di pikiranmu membebankan kamu lagi ya. Iya kak, makasih banget ya. Oke, Dwi. Sebelum sesi kita benar-benar berakhir, aku ingin ajak kamu nih latihan sederhana untuk bantu kamu merasa lebih tenang. Boleh kak. Aku juga masih merasa tegang tadi pas cerita dengan kakak. Oke. Sekarang coba duduk dengan posisi yang nyaman. Tarik napas pelan lewat hidung. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Bagus banget. Sekarang ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Aku mulai merasa lebih tenang sekarang kak. Cemasnya agak berkurang. Wah, hebat. Kamu bisa mengikuti dengan baik. Teknik ini bisa kamu pakai kapan saja kalau memang sedang merasa tegang atau cemas ya. Iya kak. Aku bakal coba juga nanti di rumah. Kayaknya membantu banget nih untuk nenangin diri kak. Bagus. Aku senang dengarnya. Setelah latihan tadi, gimana perasaanmu sekarang? Sekarang rasanya lebih rileks. Kepala juga lebih ringan kak. Aku jadi lebih siap buat lanjutin aktivitas lagi kak. Syukurlah. Saya senang kamu bisa merasa lebih tenang. Jadi, apa yang bisa kamu ambil dari sesi hari ini? Aku belajar buat nggak terlalu menekan diri sendiri. Dan ternyata ngatur napas juga bisa membantu banget ya kak. Itu refleksi yang bagus, Bang. Semoga kamu bisa pakai cara ini di situasi lain juga ya. Iya kak. Makasih banyak udah bantu banget hari ini ya kak ya. Sama-sama. Saya juga senang kamu sangat terbuka hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Afif. Makasih banget ya untuk hari ini. Sekian untuk sesi hari ini. Dah, lanjut aja.